Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan mendengarkan rekoleksi Katolik bersama Romo Eko Wahyu OSC, bertahan dalam kelemahan. Selamat mendengarkan. Saya mengambil tema bertahan dalam kelemahan. Ada sebuah proverb yang mengatakan it's better to light a candle than to curse the darkness. Di tengah situasi perkawinan yang serba tak mudah, apalagi anak-anak gen milenial, alfa, apalagi nanti menikah kelak, banyak sekali pasangan suami istri yang mudah putus asa. Jadi kalau mau kawin, Romo kok kami gak dikawin-kawinkan, ayo Romo, ayo udah gak tahan. Tetapi baru 1 tahun, 2 tahun sudah ngomong, kok gak cerai-cerai ya? Kenapa ya? Jadi artinya bahwa di dalam relasi perkawinan, walaupun cukup banyak yang terjadi, pisah, tak tahan, namun gerakan ME menjadi sebuah gerakan to light a candle. Menyalakan. Masih tetap ada harapan, Tidak mungkin dari 1000 pasangan kacau semua. Udah jadi neraka kita. Pasti minimal ada 1, 2, 30 pasangan yang tetap setia. Kenapa? Apakah mereka takut akan Tuhan? Apakah mereka juga sebetulnya sudah tidak tahan si Romo, tapi ini juga ditahan-tahan? Sebetulnya sudah tidak tahan. Menurut saya bukan seperti itu. Setiap panggilan mengalami pengalaman pengalaman jatuh, mengalami pengalaman kesepian, mengalami pengalaman hancur. Entah relasi dengan pasangan, kalau di dalam kami imam, suster, relasi dengan Allah, relasi dengan pimpinan, relasi dengan teman seordo, sekomunitas, ada. Anda enak menikah, Anda yang milih. Saya hidup sekomunitas, tidak ada yang milih coy, tidak boleh milih. Romo Haris OSC. Saya pernah serumah dengan Romo Haris, terpaksa. Karena waktu itu pimpinannya kakaknya beliau. Terus Romo kakaknya berkata, Haris hidup dengan kamu. Hah? Mau tidak mau terima. Daripada lu keluar. Iya. Jadi apakah cocok, kami cocok? Tidak. Cocok atau tidak bukanlah dasar hidup bersama. Bukan. Maka mari kita lihat apa sih yang membangun dasar hidup bersama supaya sehat, baik dan benar. Jadi masalahnya adalah bukan hanya semata-mata baik, tetapi benar atau tidak. Karena banyak pasangan demi kebaikan, demi supaya tidak cerai, banyak loh. Lo punya kerjaan sendiri silahkan. Lu punya uang sendiri silahkan. Gak perlu gue tahu silahkan. Lu mau cari macam-macam silahkan. Gue juga kayak gitu. Jadi suami punya kesenangan sendiri, istri punya kesenangan sendiri. Tapi mereka gak cerai. Kelihatannya baik. Tetapi tidak benar. Dia tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam hidup perkawinan. Saya melihat beberapa hal yang menjadi sebuah tantangan. Saya tidak pernah mau melihat ini kesulitan. Ini tantangan. Next.
Apa tantangan dalam hidup perkawinan sekarang? Sebelum tangan-tangan firman dulu toh. Saya salah berarti ya. Udah Haris diem lu. Di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, Paulus mengatakan menarik. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Dan di dalam kasih karunia ini kita berdiri, kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan yang kita pegang tidak akan pernah mengecewakan. Kenapa? Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu yang terkasih, menarik. Saya beri highlight sebagai pembuka dan penutup. Bagaimana mungkin sengsara bisa menimbulkan ketekunan? Belum tentu. Karena ada orang yang sengsara, sakit, kecewa, marah, berontak pada Tuhan. Satu kasus yang saya hadapi di dalam konseling perkawinan, seorang istri baru saja menikahi suaminya. Belum satu tahun. Ini kan menyedihkan. Pestanya besar. Lalu belum 1 tahun suaminya ini embok-embokan. Malah lari pada ibunya. Lebih sering di rumah ibunya. Lebih sering di rumah bapaknya. Lebih sering mengunjungi orang tuanya. So what next? Akhirnya mama papanya, maaf kadang-kadang mertua juga jadi setan. Lu kalau udah bosen balik aja ke rumah. Dan betul anak ini balik ke rumah lagi dan pacaran dengan perempuan lain. Dan perempuan yang ditinggalkan sakit hati, kecewa. Kalau cuma sakit hati dan kecewa, wajar. Yang membuat saya prihatin dan sedih adalah apa? Dia sampai menyileti tubuhnya sendiri. Self-harming. Dia membenci dirinya. Kenapa? Pacaran 5 tahun. Kok berakhir hanya dalam berapa bulan? Jadi bagaimana mungkin sengsara menimbulkan ketekunan? Sengsara kalau tidak ada di atas bawah itu pasti menimbulkan kepahitan. Maka kalau Paulus berkata sengsara yang menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji dan pengharapan. Karena apa? Ada damai sejahtera, damai kasih Tuhan. Maka Paulus pun membelakangi apa? Dicurahkan dalam hatimu oleh Roh Kudus. Maka dasar dari sebuah relasi harus apa yang dikatakan oleh Yesus dalam hukum Taurat. Kasihilah Tuhan Allahmu. Baru kasih akan sesama. Ya, itu. Jadi kasih akan Tuhan harus menjadi dasar. Damai yang diberikan oleh Tuhan harus menjadi kekuatan pertama dan utama dalam hidup seorang beriman. Maka kalau dia tidak pernah mengalami pengalaman Allah, pengalaman kasih Tuhan yang begitu mendalam, relasi semacam apapun pasti rapuh, Apalagi
Godaan sekarang berat banget. Maaf ya, perempuan-perempuan muda sekarang bukan cari pasangan yang ganteng, yang muda. Alah kalau kerema pret. Dia sudah kawin, tajir, tua, sikat. Betul. Betul. Nggak penting burungnya naik atau tidak. Maaf, nggak boleh ngomong gitu ya. Maaf. Tapi kan itu, oh Romo. Maaf, yang di depan ini invalid semuanya. Walaupun poten, but church make you impotent. Jadi orang lebih mencari apa? Lebih mencari, saya dapat duit, saya dapat kesenangan. Saya dapat meraih apa yang saya mau. Maka kalau kita lihat dalam gereja Katolik, kenapa sih butuh kesatuan? Kesatuan itu penting. Nanti kita akan melihat. Next. Jadi kasih itu adalah modal dasar. Saya sebagai imam, kami sebagai imam, tak jarang saya menemukan imam-imam muda, apalagi sudah ganteng. Ketemu tante-tante. Dan tante-tante ini komennya nyebelin banget, menyindir saya. Kenapa? Ih ganteng-ganteng jadi Romo sih. Yang jadi Romo tuh kayak Romo Eko tuh. Udah hitam, jelek, bau, hidup lagi. Jadi dan pada saat ganteng udah emak-emak ngedeketin. Romo mau makan apa? Gimana Romo nggak jatuh? Di pasturan ketemu Romo senior, wajahnya flat semuanya. No love. No empathy. Bahkan mungkin iri. Dia laku, gue kagak. Jangan lupa, tanpa sadar di dalam komunitas para imam pun bisa terjadi rasa iri. Apalagi di susteran. Oh ada suster di sini ya. Tapi tenang, suster kan pasangannya Yesus Kristus. Betul suster? Kalau Yesus mengakui. Saya dulu begitu, Pastor Haris tahu. Ada satu pastor yang terkenal sekali di Pratista mendoakan orang. Dan banyak umat datang. Dan maaf ya umat Bandung itu kalau datang ke Romo, enggak ada yang tangan kosong. Bawa cukyok lah, ayam panggang lah, semua. Romo mau ketemu dengan Romo itu. Semuanya ke sana. Eko ini iri. Kok aku tidak selaku dia? Dia mampu mendoakan orang yang perkawinannya kacau, dia doakan jadi baik. Yang tidak punya jodoh, dia doakan berjodoh. Yang sakit sembuh. Hanya dia tidak pernah bisa mendoakan dirinya sendiri, tetap tidak berjodoh. Dan akhirnya Eko ini kan ingin terkenal juga. Saya berdoa, datang beberapa orang ke saya didoakan. Tak lama kemudian meninggal saudara-saudara. Maka saya dikenal sebagai pastor pencabut nyawa. Tetapi akhirnya saya sadar Tuhan itu memberi terserah Tuhan. Rahmat Tuhan itu bukan untuk dibanding-bandingkan. Bukan.
untuk diterima dan dinikmati. Ya Pak, ingatlah ya. Maka Anda punya istri seperti itu, nikmati, nikmati. Sebelum kadaluarsa. Maksud saya kadaluarsanya nanti dipanggil Tuhan gitu toh. Nikmati. Rahmat, berkat, bukan untuk dibandingkan. Maka pada saat, oh oke Tuhan, terima kasih. Kau beri Romo ini karunia doa. Baik. Saya akhirnya melembut hati saya. Maka pada saat saya terima tamu, Romo, halo Bu, mau ketemu Romo itu ya? Iya. Ini Romo bawa makanan. Baik Romo, terima kasih ya Bu. Saya panggil, Romo, pasien. Kamu ngapain? Menikmati hasil karya pastoral, kata saya itu. Artinya apa? Di saat kita bisa berdamai, kemampuan orang lain bukan menjadi sebuah apa? Sebuah kesakitan bagi saya, sebuah ancaman bagi saya. Justru saya bisa menikmati berkat yang orang lain miliki. Nah, saya lihat beberapa hal yang dihadapi dalam perkawinan sekarang. Tentunya Bapak Ibu bisa merangkai, apalagi marriage encounter bisa menambahi begitu banyak masalah lagi. Dari sekian apa poin-poin yang saya bawakan. Perselingkuhan, aduh. Bapak-bapak maaf ya. Sekarang ini bukan hanya bapak-bapak yang selingkuh. Istri pun banyak yang selingkuh. Karena mereka mulai mau semartabat seharkat dengan pria. Ini mungkin keberhasilan dari Raden Ajeng Kartini. Sederajat. Mereka pun mulai berfantasi. Saya kok melihat salah satu pemicu dari perselingkuhan yang banyak adalah semangat yang nanti diingatkan oleh Bapak Paus. Pornografi. Di mana digambarkan seksualitas secara secara karnal, kedagingan. Yang penting gua nikmat, yang penting gua enak. Maka ada yang konsultasi, Romo boleh nggak kalau berhubungan suami istri itu dengan banyak macam gaya? Terus emang gaya apa aja sih Pak? Itu Romo, elang menukik dari atas. Kata saya tuh, Bapak ini banyak gaya, 5 detik aja udah keluar banyak gaya, kata saya itu. Romo kok ketawa ya? Romo Joko langsung, kami berfantasi saja Romo. Justru itu yang paling berdosa Romo. Jadi rupanya hubungan seksualitas yang tadinya agung dan mulia sudah terlalu dieksploitasi hanya menjadi sebuah kenikmatan. Maka tidak aneh banyak orang-orang yang ingin fantasinya dikeluarkan. Maka beberapa kasus toh sudah berumah tangga, sudah punya anak, tiba-tiba bapaknya senang dengan lelaki. Istrinya senang dengan perempuan. Kenapa? Bukan kesalahan seksual psikologis. Saya bertanya kepada psikolog Jakarta, dia mengatakan karena mereka ingin adventure. Ingin mencoba, merasakan kegilaan dalam kenikmatan karnal, kedagingan. Karena apa? Karena tidak bisa diekspresikan dengan pasangannya.
Dan ini muncul karena apa? Ya karena hidangan-hidangan yang tidak jelas itu. KDRT, emosional. Ya, menyedihkan memang. Orang sekarang sulit sekali menahan perasaan marah. Langsung bombardir. Ngomong, bledak, bleduk. Apapun yang mau saya omongin. Dulu hal pantang sekali bahwa suami istri fight di depan anak-anaknya. Sekarang tanpa rasa salah mereka berkelahi di depan anak-anaknya. Bahkan ada seorang ibu intensinya jelas. Saya berkelahi Romo di depan anak-anak supaya anak-anak tahu bapaknya itu seperti apa. Bapaknya ini keturunan ucing garong Romo. Gak pernah tahan ngelihat ikan asin. Padahal di rumah ada tenderloin yang soft Romo. Jadi lihat, maka kalau akhirnya saya 25 tahun bekerja di rumah retret dan sekarang kembali ke rumah retret, tak bisa dipungkiri. Kalau anak-anak itu berdoa lalu mereka di depan arca patung Yesus ataupun Bunda Maria, 70% anak-anak berkata, Tuhan rukunkan papa mama. Aku sedih kalau ayah ibu berkelahi. Kalau cerai aku ikut siapa Tuhan? Jadi lihat di sini bahwa anak-anak sudah harus melihat realita yang sebetulnya belum pas untuk mereka. Finansial, intervensi mertua, tidak menjalankan kewajiban sebagai pasangan suami istri, komunikasi yang buruk, judi, minum, main perempuan. Ini semua adalah masalah yang makin lama makin membesar. Bukan makin menghilang, makin menggila yang ada. Kasus kemarin yang saya hadapin, seorang ibu menikah dengan suami dan ruapannya keluarga suami ini menutupi anaknya. Actually anaknya ini penjudi dan peminum tukang main wanita. Ditutup-tutupi, pinter. Lalu setelah menikah dengan ibu ini yang notabene pekerja hebat, kerja keras. Akhirnya apa? Meledak semua itu keluar. Kan saya selalu mengatakan pacaran itu iklan, promosi. Lu akan dapat aslinya nanti setelah menikah. Dan betul meledak suaminya ini, betul keluar judinya, main perempuannya, minumnya. Si ibu ini sebagai seorang Katolik yang amat baik, saleh, lebih saleh daripada para suster. Kenapa? Karena ibu ini tetap melayani suaminya. Sudah punya 3 anak. Hampir perkawinan menjelang 23 tahun. Dan ibu ini bahkan berkata kepada suaminya, Pah, udahlah. Kalau kamu gak bisa kerja, cari uang, udah di rumah aja. Aku yang kerja. Bahkan sorry to say, anak-anaknya pun mengatakan, Mah ngapain melihara papa yang kayak gitu. Udah gak apa-apa, kita gak punya papa. Dan ibunya tetap berkata, enggak. Dia papahmu, dia suamiku. Tapi apa yang terjadi setelah dia diberi begitu banyak kebaikan? Satu hari bapak ini loncat dari apartemen dan bunuh diri. Dia tidak tahan oleh kebaikan. Dia putus asa, kecewa dengan dirinya sendiri. Dan setelah putus asa jatuh,
Ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang paling menderita? Istrinya. Setelah 4 tahun, kemarin retret nangis waktu kami adorasi, nangis meledak ibu ini. Dan berkata, kenapa Romo, kenapa? Saya tuh sudah sayangi suami saya sudah baikin suami saya. Kok suami saya bunuh diri? Kenapa? Saya enggak ngerti. Dan saya yakin pasti sekarang suami saya ada di neraka, Romo. Wow. Betapa baktinya dan cintanya dari ibu ini. Nah, kalau ini menjadi sebuah tantangan dalam hidup berelasi, apa dasar, apa yang memicu dari tantangan-tantangan ini? Next, Paus Fransiskus dalam Amoris Laetitia artikel 33, ini saya suka mengutip. Ketegangan yang timbul oleh sebuah budaya individualistis yang berlebihan pada harta milik dan kenikmatan. Jadi ini triggernya, ini pemicunya. Bahwa orang sekarang hanya memikirkan dirinya sendiri. Yang penting saya bahagia. Yang penting saya senang. Maka perkawinan sekarang terjadi kalau tidak bahagia, ngapain lu kawin? Ngapain lu nerusin? Lu kan hidup harus bahagia. Itu lihat. Dengan kalimat harus bahagia. Dan sebetulnya itu bukan tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan tidak ada bahagia dari tiga-tiganya. Kebersamaan, kelahiran anak, dan pendidikan anak. Ora-ono kebahagiaan di situ. Kebahagiaan itu nilai tambah. Nilai tambah dari sebuah apa? Dari sebuah pengorbanan. Kemarin saya memberkati perkawinan, bapaknya nangis terus. Karena punya 3 anak perempuan, 2 anak sekolah di Australia, anak yang tinggal dengan dia menikah. Terus bapak itu menangis terus, lalu saya tanya, Pak, bapak menangis karena anak pergi dan sekarang nanti tinggal berdua dengan ibu ya. Makin menderita ya. Lalu bapak itu berkata, iya juga ya, kata dia itu. Lalu saya tanya, kenapa bapak menangis? Romo, saya tuh bahagia. Saya sejak kecil yang memangku anak itu, nemenin dia belajar, nganter dia sekolah. Sampai akhirnya saya melihat dia tumbuh remaja, punya pacar, dan dia menikah. Saya bahagia. Tapi saya sakit karena anak ini akan pergi dengan pasangannya. Tapi dia mengatakan, saya ikhlaskan. Ini demi kebaikan anak saya. Jadi tangisan itu adalah tangisan sukacita, kebahagiaan. Dari sebuah apa? Pengorbanan yang dia berikan. Jadi bukan tujuan perkawinan, bukan. Itu adalah nilai tambah dari sebuah kebaikan yang kita salurkan. Next. Maka karena budaya individualistis yang mengejar kenikmatan dan mengejar harta milik, maka setiap perkawinan yang mulai rapuh, mulai goyah, seolah-olah cerai itu adalah jalan yang paling mudah dan cepat. Sedikit mengalami konflik cerai. Berapa minggu yang lalu saya memberi retret single mom. 200 orang single mom. Saya satu-satunya yang singlet.
Dan waktu saya lihat 200 orang, para Romo, Bapak Ibu yang terkasih, 40% memang sudah janda top. Sudah senior, saya nggak berani mengatakan tua, modar aku nanti kalau ngomong tua di sana. Senior. Tapi 60% itu masih muda, masih muda. Mereka menjadi single mom. Dan pada saat saya misa terakhir, tiba-tiba kok hati saya gelisah. Bukan karena terpikat oleh salah seorang single mom, bukan. Bukan Romo Joko, bukan Romo Joko. Saya sudah bertobat Romo. Kok saya tiba-tiba ingin ngomong kepada mereka. Saya ngomonglah pada saat setelah doa penutup, Sista, karena mereka memanggil satu sama lain kan Sista gitu ya. Mboh, apa artinya? Sister, jadi Sista gitu ya. Lalu saya bilang, Sista, kok saya ada sesuatu yang saya nggak enak di hati saya. Kalau saya pulang saya belum nyaman, belum damai. Boleh saya ungkapkan? Boleh Romo. Ya, baik. Kita rekoleksi, kita bicara tentang pengampunan, kita berbicara tentang kepahitan, kita berbicara tentang kasih Tuhan. Saya kok merasa bahwa di sini ada beberapa yang menjadi single mom bukan untuk selama-lamanya. Saya kok merasa Anda harus kembali memperbaiki relasi Anda. Kembali kepada pasangan Anda. Mungkin Anda tidak mau. Mungkin Anda udah enggak mau ngelihat wajahnya. Tetapi anak-anak Anda butuh dia. Maka para ibu, maaf, saya beri percikan ya, supaya Anda dilembutkan oleh Tuhan. Saudaraku, apa yang terjadi saat saya percikan? 60% itu nangis semua. Karena apa? Romo pulang retret baru kali ini saya berbeban. Kenapa Bu berbeban? Karena Romo ngomong saya harus memperbaiki relasi lagi dengan pasangan saya. Itu yang paling berat Romo. Itu yang paling saya tidak mau. Jadi hati-hati. Kuasa jahat itu mudah sekali meruntuhkan, meluluhkan, dan membuat kita, bahasa Yesus, tegar, keras hati. Kalau udah keras hati, tegar, it mean apa? Deadlock. You, me, and. Itu beberapa umat dengan pastor parokinya. You, pastor, me, and. Saya melihat angka perceraian di Indonesia tahun 2024 menurut Mahkamah Agung itu ada 400.406 sekian pasangan. Dan saya yakin dari situ cukup banyak yang Katolik. Berapa yang minta anulasi di keuskupan? Banyak banget, banyak banget. Dan rupanya saya membaca sebuah artikel di Amerika. Kan paling gampang psikolog itu mengatakan kalau kamu gak bahagia cerai. Rupanya antara yang cerai dan bertahan bahagianya sama kok. Sama. Artinya ngapain lu cerai? Kalau kamu bertahan aja nantinya akan membuahkan kebahagiaan. Maka saya ingin kembali kepada apa sih hakikat perkawinan Katolik. Next. Timekeepernya siapa ya? Aku kalau ada Roh Kudus suka kebablasan. Masih panjang tuh berapa menit coy? 1 jam. Oke. Tolong ingatkan ya Pak. 15 menit saya diingatkan, saya gak berhenti-berhenti lempar pakai kayak itu. Saya ingin mengambil 3 hal yang penting, yang menurut saya penting di dalam perkawinan Katolik. Next,
Pertama saya ambil dari kitab Kejadian. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia ini seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kisah ini bagi saya menunjukkan apa? Dahsyatnya Tuhan gitu. Edan banget. Tuhan itu mikirin. Gak hanya nyiptain tapi mikirin. Gimana dia itu bisa menemukan penolong yang sepadan. Maka pada saat binatang-binatang dibawa kepada manusia, manusia tidak menemukan penolong yang sepadan. Pada saat diberi Hawa, dibawa, Adam langsung teriak, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Berteriak sukacita. Hanya kan menyedihkan sekarang toh. Lihat, banyak pasangan suami istri tidak ingin punya anak. Child free. Mereka lebih baik ngingu asu. Kalau ngingu asu di pastoran modar pasti jadi makanan harian. Ya Rama Joko, sengsu asik. Tetapi yang menyedihkannya adalah apa? Pada saat ibunya ketemu anjing, dia elus-elus, dia ngomong dengan anjing. Suaminya nggak pernah diajak komunikasi. Lihat, dia memanusiakan anjing dan... itu Anda kata-kata. Itu kata-kata yang tidak berkenan pada Tuhan. Mereka lebih lupa siapa pet, siapa peliharaan, dan siapa pasanganku. Siapa pasanganku. Mana yang menjadi karunia dari Tuhan. Sampai beberapa tuh laporan pada saya, Romo, anjing saya ini kena kanker. Sudah saya operasikan 20 juta mahal. Ya Allah kata saya itu. Mbok keke aku. Keke Romo Joko siap ya Romo. Asune dibeleh duitnya kanggo gak bangun gereja. Ayo masuk surga toh kalau begitu. Jadi lihat, Allah memikirkan bahwa apa? Pasangan itu adalah berkat karunia. Kemarin saya di Bekasi memberikan seminar tentang jodoh di tangan Tuhan atau jodoh di tanganku. Lalu beberapa minta doa, Romo doakan Romo supaya saya dapat jodoh Romo gitu. Saya doakan, malah banyak. Terus saya, kenapa kamu percaya dengan doa saya? Wong saya aja doa gak pernah dapat jodoh kata saya itu. Lalu ada beberapa yang sudah usia 30 perempuan, Romo saya sudah tulis sale gitu ya. Beli satu dapat satu gratis satu gitu ya. Apalagi yang satu ngomong, Romo jangan-jangan Tuhan lupa ya membuat tulang rusuk bagiku gitu ya. Ya udah nanti dapat tulang dari Medan kata saya itu. Bapak Ibu, dalam kitab Kejadian pun dikatakan wanita adalah penolong yang sepadan dan gift pemberian dari Tuhan, anugerah dari Tuhan. Yang kedua, dalam Injil Matius, ini saya selalu menekankan hanya Yesus yang ngomong ini, hanya Yesus yang ngomong ini. Mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Cari di perjanjian lama tak ada. Yesus yang ngomong ini. Maka perkawinan Katolik itu diikat oleh dua hukum. Hukum sipil dan hukum ilahi. Hukum sipil memperbolehkan cerai. Tapi hukum ilahi tidak. Maka beberapa itu yang
mengeluh, Romo kan manusia yang gereja kan yang mengatakan tidak boleh cerai. Sopo sing muni? Yesus yang berbicara. Apa yang dipersatukan Allah. Maka dari itu kalimat ini sungguh mendasari sakramen perkawinan. Sakramen perkawinan bukan hanya tanda, tetapi juga potens kuasa Allah menyertai kamu. Kuasa Allah memberkati kamu. Pertolongan Tuhan ada padamu. Tapi saya selalu ingatkan, sejak zaman perjanjian lama selalu memberikan janji berkat. Konon katanya ada 7.000. Tapi janji Tuhan itu akan terpenuhi kalau kamu berpegang pada hukumku. Jadi mensyaratkan. Jadi perkawinan really be blessed by God if you walk on the path of God. Kalau kamu berjalan dalam kehendak Tuhan, dalam tangan Tuhan. Saya kalau renungkan sakramen, saya seringkali bersyukur pada Tuhan. Saya ini adik kelas dari beberapa Romo di sini. Romo Joko itu kakak kelas saya. Waktu seminari Mertoyudan saya bodoh. SD, SMP, SMA bodoh. Kemarin saya di Yosafat talk show dengan Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin. Beliau satu kelas sejak SD. SMP saya pindah, SMA sama-sama, kuliah sama-sama. Ditahbiskan beliau duluan. Karena lulus duluan. Aku ndak lulus. Maka beliau itu lulusan Unpar cum laude. Saya cum miserere. Saya lulus karena belas kasihnya dosen. Waktu SD, Monsinyur Anton itu selalu ranking 1, 2, 3. Lalu saya mengatakan kemarin, Monsinyur Anton 1, 2, 3, jumlah murid 37, saya 35. Tapi maaf, saya boleh bangga, Monsinyur Anton tidak konsisten. Kadang-kadang ranking 1, kadang-kadang 3, kadang-kadang 2, Eko konsisten 35. Tak ada yang menyaingi, tidak ada. Ya banggalah. 35 aja koyong ini. Namun, apa ini? Oh ini mic-nya sama dengan Monsinyur Anton, tidak konsisten. Lalu pada saat saya mencoba merenungkan, saya kuliah berat sekali, sulit. Dan waktu selesai kuliah di Unpar, pimpinan mengatakan, mau sekolah lagi kok, cukup. Bendera putih aku kibarkan, cukup. Karena saya menolak sekolah lagi, saya dimasukkan ke rumah retret Pratista. Tak pikir 5 tahun, 6 tahun, 25 tahun coy. Ya Allah. Saya lalu ngicipin paroki, 2 paroki di tebing tinggi di Helena. Dikembalikan ke Pratista lagi. Ya betul, konsisten. Asem tenani. Iya. Lalu saya tuh ditanya sama romo-romo lain. Kok kamu punya masalah ya di paroki sampai kembali lagi ke Pratista? Oh, saya tidak punya masalah. Yang punya masalah pimpinan dengan saya, kata saya. Tetapi setelah saya berkarya di rumah retret, tiba-tiba ada orang yang mengupload
beberapa renungan saya, khotbah saya. Tiba-tiba, mohon maaf ya para Romo, saya menjadi tenar. Maaf. Tidak konsistennya. Sesama Romo tidak boleh. Dan tiba-tiba beberapa saja ketemu, Romo terima kasih. Beberapa renungan saya membuat saya akhirnya tidak jadi cerai. Terima kasih Romo, beberapa renungan saya membuat saya jadi kuat, bertahan. Oh ya, syukur pada Allah. Ranking 35 ini dipakai oleh Tuhan, coy. Syukur. Itu berarti apa? Berarti Demikian rekoleksi Katolik bersama Romo Eko Wahyu OSC, bertahan dalam kelemahan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.